Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. 30 hari jelang transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menemui Jokowi dan Prabowo. Dalam pertemuan di Istana Merdeka pagi tadi, Jokowi dan SBY sepakat mendukung pemerintahan Prabowo. Satu bulan jelang transisi pemerintahan, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka untuk menyampaikan kepada Presiden terkait penugasannya sebagai penasihat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. SBY bilang silaturahmi ini sebagai bentuk etika politik untuk melaporkan penugasannya itu. Ada Global Council yang ada di New York. Nah, saya melapor pada Pak Jokowi dan ini etika politik karena siapapun yang mendapatkan peran di dunia internasional, apalagi saya mantan presiden, wajib untuk menyampaikan kepada presiden yang sedang mengemban tugas. Saya sampaikan kepada Pak Jokowi, tugas ini penting dan saya terima karena memang ada kewajiban internasional untuk segera mengenyahkan malaria dari muka bumi. Selain membahas hal tersebut, Presiden Jokowi menekankan dalam pertemuan tadi pagi dirinya dan SBY sepakat untuk mendukung penuh pemerintahan Prabowo. Kita juga sepakat Pak SBY dan saya untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Pertemuan itu diapresiasi Partai Gerindra. Sekjen Ahmad Muzani menyebut silaturahmi pemimpin bangsa itu tradisi yang baik, apalagi SBY punya pengalaman transisi dari kepemimpinannya ke Jokowi. Yaitu bagian dari silaturahmi para pemimpin bangsa, para pemimpin negara yang saya kira itu cukup bagus. Apalagi Pak SBY adalah mantan presiden, Pak Jokowi juga presiden yang periodenya akan habis dalam beberapa minggu ke depan, sehingga saya kira Pak SBY mungkin punya pengalaman transisi pemerintahan pada saat beliau melepas jabatannya dan menyerahkan kepada Pak Jokowi. Saya kira itu bagus, karena itu tradisi seperti itu menurut saya harus terus dipertahankan, dibuka di antara para pemimpin bangsa untuk saling bersilaturahmi, saling berkomunikasi. Kamis siang lalu, SBY juga menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, membahas tugas dan tantangan kepemimpinan Presiden. Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengapresiasi langkah SBY sebagai komunikasi di tingkat elit dalam mengawal demokrasi. Pengamat pun menyebut SBY kembali muncul ke publik dan kartu politiknya hidup kembali, terutama setelah AHY menjadi menteri dan Demokrat bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Konteks transisi dari pemerintahan Jokowi Maruf Amin ke Prabowo Gibran, itu Pak SBY termasuk Demokrat kelihatannya ingin transisi itu berjalan dengan baik. Lalu ketika bertemu dengan Pak Prabowo, Pak SBY memastikan ingin mengawal pemerintahan Prabowo Gibran hingga 5 tahun ke depan. Ya tentu ini adalah bagian daripada komunikasi publik atau komunikasi elit, bertukar pikiran, sekaligus juga saya melihatnya bagian daripada ya bahwa kartunya Pak SBY ya hidup kembali gitu. Selama ini kan ketika PDIP ada di pemerintahan Jokowi Maruf Amin, katakanlah dalam 9 tahun terakhir, ya Pak SBY itu cenderung lebih banyak diam, lebih banyak tidak muncul. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi, SBY, dan Prabowo sama-sama menekankan akan mendorong transisi kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo bisa berjalan dengan baik. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyambut baik pertemuan antara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, silaturahmi kebangsaan memang harus dilakukan. Lebih jauh soal pertemuan, ia meminta agar hal ini ditanya kepada SBY atau Jokowi. Bagus, silaturahmi harus selalu dilakukan.
Apa? Ya tanyanya ke Pak Jokowi dan Pak SBY, kok nanya ya ke PDI Perjuangan. Sebagai senior, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono sowan ke Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo di masa transisi pemerintahan. Bagaimana membaca makna silaturahmi politik SBY ini? Kami akan bahas bersama Kepala BPUKK DPP Partai Demokrat Herman Hairon dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Mas. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Mas Khairon, begini, sudah bertemu dengan Presiden Jokowi hari ini. Sebelumnya sudah bertemu dengan Pak Prabowo dan terakhir Bu Sri Mulyani juga. Sampai seorang ketua majelis tinggi partai turun langsung bertemu silaturahmi. Mengapa kemudian bisa diambil langkah ini? Ya, pertama silaturahmi tentu penting ya untuk menunjukkan bahwa para pimpinan negeri ini guyup, kemudian bersatu, kompak, dan ini akan memberikan suasana yang lebih adem, lebih lebih siap transisi ke depan untuk menyongsong Indonesia lebih baik. Yang kedua tentu sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak SBY bahwa sesungguhnya pertemuan hari ini substansinya adalah beliau ditunjuk sebagai special advisor, menjadi special advisor dalam Global Council untuk pemberantasan malaria, khususnya untuk di Asia Pasifik. Jadi ini adalah amanah yang sangat mulia, amanah yang sangat terhormat di mata dunia untuk seorang tokoh nasional Bapak SBY, dan tentu sebagai orang yang sangat paham terhadap situasi kebangsaan harus melapor. Harus disampaikan kepada Presiden saat ini. Dan seurgent itu harus disampaikan pada hari libur di hari Sabtu ini? Oh iya, karena beliau kan akan berangkat di tanggal 23. Jadi ya pasti libur gitu ya, karena berangkatnya di tanggal 23. Dan ya tentu mencari waktu yang tersedia bagi Presiden gitu. Nah, waktu yang tersedia Presiden inilah yang dimanfaatkan untuk melaporkan, dan tentu karena masa transisi ini juga harus disampaikan kepada Presiden terpilih. Dan rencana aksi ke depan kan yang melaksanakan adalah negara gitu ya. Pemerintah yang melaksanakan. Oleh karenanya sebagai utusan negara yang dipercaya oleh Global Council, inilah yang dilaporkan sehingga hasil-hasil pertemuan dan tentu rencana-rencana aksi yang ini bisa ditindaklanjuti oleh negara, oleh pemerintah, ini yang nanti akan menjadi rencana aksinya negara. Saya kira ini penting ya, harus disampaikan itu. Mas Toto, kalau Anda membacanya bagaimana kemudian seorang ketua majelis tinggi partai, seorang tokoh senior Partai Demokrat turun langsung untuk bertemu dengan 3 tokoh begitu? Ya, kalau bertemu dengan presiden dan presiden terpilih ya memang harusnya adalah level mantan presiden. Jadi kalau saya lihat sih ini bukan dalam konteks kapasitas sebagai majelis tinggi Partai Demokrat ya, lebih kepada silaturahmi, apalagi memang ada alasan penugasan khusus di dunia internasional terkait dengan malaria. Saya pikir kode etiknya memang datang kepada Pak Prabowo, datang juga kepada Pak Jokowi. Dan kalau kita lihat ya tentu saja ini harus dimaknai positif. Saya sepakat dengan Bang Herman Hairon bahwa ini yang harus ditunjukkan, apalagi dalam masa proses transisi. Karena kita jujur harus ngakui loh, kalau di level netizen ini kan perdebatan sekarang sedang ramai sekali. Dan kalau kita ingin lihat lebih jauh, paling tidak ya, apa yang kita lihat dalam 2 hari terakhir ini, saya sih ingin sekali Pak Jokowi bisa belajar dari Pak SBY bagaimana mengisi masa pensiun. Kemarin kan Pak SBY membuat satu tanda kutip kejutan tuh, nyanyi di Pesta Pora, dan sambutannya luar biasa. Ini juga harus dilihat sebagai bentuk diplomasi dalam bentuk soft begitu ya, masuk kepada anak-anak muda, dan kemudian kalau kita bicara di level atasnya pun ada juga diplomasi kepada presiden terpilih, kepada presiden yang masih berkuasa, atau kemudian berkiprah di dunia internasional, tidak harus dalam konteks politik, misalnya konteks penanganan malaria. Dan kata kuncinya nggak terlihat nuansa cawe-cawe dari seorang SBY yang kalau itu dibahas nuansanya akan terasa panas, tetapi kalau kemudian masuk di acara anak-anak muda, lalu kemudian sowan kepada presiden yang sekarang berkuasa, nuansanya akan sangat sejuk. Saya berharap sekali nanti Jokowi ke depan akan meniru tanda kutip hal-hal yang dicontohkan oleh SBY sekarang.
Oke. Dari pertemuan ini juga Pak Khairon, sebetulnya adakah pesan tersirat yang mau coba disampaikan kalau kita mengingat lagi momen saat masa transisi Pak SBY saat menjadi presiden dan kemudian beralih ke tangan Pak Jokowi waktu itu? Ya, tentu Pak SBY memiliki sejarah yang baik ya. Dan kita dapat melihat bagaimana bisa meninggalkan legacy yang baik. Kemudian masa transisi juga yang baik. Selama beliau juga tidak dalam pemerintahan juga menunjukkan bagaimana etika politiknya dijaga secara baik. Dan inilah yang juga ingin menjadi contoh ya. Jadi tidak perlu dengan kata-kata, tidak perlu dengan ucapan. Tadi Mas Toto mengatakan dengan diplomasi, hadir di Pesta Pora, dan bahkan besok Pak SBY pun akan hadir di arena Pesta Pora dalam rangka melukis ya, nanti siang, besok siang. Jadi inilah ya menjadi politik kebangsaan, politik tingkat tinggi, menunjukkan bahwa urusan politik ya urusan politik, tapi urusan kebangsaan harus kita letakkan dalam dalam puncak yang paling tinggi, sehingga negara betul-betul bisa tetap menjaga keutuhannya, kekompakannya, dan menjauhkan dari friksi-friksi yang justru ini mengakibatkan tadi suasananya semakin sejuk, dan ya dengan ketenangan, dengan situasi yang lebih kondusif, politik yang lebih sejuk, ini tentu cita-cita kita untuk menuju Indonesia emas, cita-cita pertumbuhan ekonomi yang tinggi, cita-cita untuk kita bisa melahirkan anak-anak bangsa yang bisa menjaga sustainability dan pertumbuhan pembangunan bangsa ke depan, ya tentu ini harus dijaga dengan hati dan langkah serta pikiran yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan tadi. Di balik pertemuan ini juga Mas Toto, apakah bisa diartikan bahwa Pak SBY ini sedang berupaya menjadi jembatan atau penghubung antara pemerintahan petahana dengan pemerintahan yang baru nantinya? Ya sudah pasti tidak, karena Pak Jokowi sudah punya jembatan anaknya sendiri jadi seorang wakil presiden. Dan kalau ada yang ditanya apakah Pak SBY berusaha mendekati Pak Jokowi supaya kemudian mendapatkan bargaining lebih besar dalam konteks Demokrat ketika bicara mengenai pemerintahan Prabowo, tidak juga. Pak SBY sudah jauh lebih dulu lebih dekat dengan Pak Prabowo dibandingkan dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dalam konteks sejarah. Yang saya lihat malah konteks sebaliknya Mas Tiva, bahwa bagaimana kita memaknai persatuan nasional itu nggak serta-merta tuh harus hitung-hitungan kursi politik. Itu yang sering salah kaprah. Bahwa pertemuan antar tokoh-tokoh besar, apalagi level mantan presiden, dan sekarang kita misalnya menunggu ya, apakah misalnya Ibu Mega akan bertemu betul dengan Pak Prabowo, seperti isu-isu yang belakangan muncul. Harusnya bertemu, tapi apakah harus dimaknai setiap pertemuan berarti akan meminta jatah kursi, akan masuk ke dalam kabinet, akan masuk dalam koalisi, itu yang ngawur. Yang sering disalahartikan bahwa persatuan nasional, jiwa kenegarawanan itu terkait dengan masuk ke dalam barisan pemerintah karena seyogyanya mau jadi bagian dari koalisi ataupun oposisi, nilainya sama. Siapa yang tidak melampaui kewenangannya itulah seorang negarawan, dan itu sudah dicontohkan oleh SBY. Semoga bisa diikuti oleh seorang Jokowi. Itu harapan kita semua. Pak Herman Hairon dari Demokrat, terima kasih. Mas Yunator Wijaya juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Pak Herman Hairon.